teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Gisya. Nah, pada video kali ini aku bakalan mengerjakan paket tracer pada 13.2.7, yaitu use ping and traceroute to test network connectivity. Oke, kita langsung masuk ke paket tracernya ya teman-teman ini, karena ini kan udah aku download, jadi aku masuk ke sini. Nah, di sini tujuan dari lab ini itu tuh, nah, adalah untuk menemukan kesalahan konfigurasi atau troubleshooting. Nah, pada jaringan IPv4 ataupun IPv6 menggunakan alat bantu yaitu ping dan tracer atau ya, tracer. Nih, kita bisa baca di sini ya teman-teman ya. Di step 1 itu kita menggunakan ipconfig dan ping untuk memverifikasi konektivitas. Klik the PC. Coba kita klik dulu PC-nya. Kemudian itu instruksinya masuk ke dalam command prompt. Nah, setelah masuk kita ketik perintah ipconfig /all ipconfig /all. Nah, oke. Nah, kita akan memeriksa catatan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di PC1 berada di jaringan, iya, di jaringan 10.10.1.96/27, teman-teman. Jadi, default gateway-nya seharusnya adalah IP milik router satu ini, interface-nya gigabyte/head 0/1, yaitu 10.1.1 dan .97. Kemudian di sini, oke, coba kita lakukan hal yang sama di PC3, katanya teman-teman. Kita klik PC3, benar. Nah, command prompt. Kemudian kita ketik seperti tadi, ipconfig /all. Nah, ini enter. Nah, ini kita catat informasinya. Di PC3 ini kita berada di jaringan 10.10.1 dan .16/28 dengan gateway router 3. Interface-nya itu gigabyte/head 0/1, yaitu 10.10.1.17. Kemudian di nih, kita ke command prompt lagi, tapi yang di PC1. Kemudian di sini kita diminta untuk coba lakukan ping ke IP address. Oke, kita coba ping. Kita ping ke PC3. Dari command ke PC1, coba lakukan ping ke IP address PC3 yang sudah kamu catat tadi. Nah, ini tes
ini pasti akan gagal. Isi 3. Kita coba dulu teman-teman. Ping berapa tadi? 10 ya? 10.10.1.16. Nah, ini bisa teman-teman. Bisa. Kemudian di langkah berikutnya, di step 2 kita menemukan sumber kegagalan konektivitas atau troubleshooting. Di B itu di PC1 ketika kita bakalan ketik perintah sebentar. Perintah tracer CD. Coba kita baca dulu. From PC1, ping the IPv4 address. Ini kan kita tracer. Lah, mana tracer tadi? Tracer, nih. Nih, kita akan melihat daftar IP router yang dilewati. Nah, jalur ini akan berhenti atau muncul pada tanda bintang-bintang. Aduh, bentar ya teman-teman, tak kelihatan nih. Nah, seperti itu nih request timeout. Ya, setelah melewati IP 10.10.1.97 atau router 1, ini artinya paket data bisa keluar dari PC 1 dan sampai ke router 1. Tetapi router 1 tidak bisa mengirimkan lebih jauh ke router 2. Seperti itu. Kita tunggu selesai dulu teman-teman. Ini memang sedikit lama ya teman-teman. Kalau nggak kita tinggal dulu, kita tutup ini. Kemudian kita Loh, ada yang mana? Ya ampun. Tracer 10.10.1 kemudian 18.
Ini kalau misalkan udah ditampilin, ini itu tandanya privat. Ya teman-teman ini jadi nggak bisa dilihat oleh sembarang orang. Oke, kita tutup dulu yang ini. Bisa lanjut ke PC3. Nah, di sini kita lakuin hal yang sama. Tracer 10, 10, 1, 98. Nah, ini pelacakan dari PC3 mungkin akan berhasil melewati router 3 dan berhenti di router 2. Nah, menunjukkan bahwa arah sebaliknya pun tersedat di area router 1 dan router 2, teman-teman. Nah, kan? Tuh, seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan memeriksa kondisi di router 2. Nah, oke, kita sudah masuk ke router 2. Terus kita end. Nah, setelah itu kita seperti biasa, betul sekali. Kita akan show IP interface brief. Nah, serial 00000. Addressnya 10.10.1.2 manual. Oke. Oke. Sekarang kita mau mencari masalah IPv6-nya di step berikutnya. Kita bakal membuka di PC2. Kita di sini buka command prompt. Kemudian kita ketik perintah. Terus diikuti dengan alamat IPv6 milik PC4, misalnya 2001, itu 100, 2001 DB 8 1 4 A. Nah, cara bacanya itu pakai data IPv6 itu akan bisa di perjalanan karena router tujuan tidak tahu jalan kembali, teman-teman. Jadi kita baca di sini. Kemudian kita jalankan tracer IPv6 di PC4. Lalu kita stop, kita jalankan di PC4. Nah, seperti ini. Kemudian kita tracer. Sebentar. Oh, kita memeriksa router 3 dulu, teman-teman. Kita masukkan password. Enable. Kemudian kita jalankan perintah show IPv6 interface.
Itu adalah RE 80 3. Karena atas 3 ini sampai ke ini masalahnya berbeda dengan pengaturan IP manual dari PC 4 teman-teman. Ke step berikutnya itu di step 3. Sebentar, masih ada dulu. Setelah di step 2, kita menemukan bahwa router 2 selalu mengkonfigurasi IP pada interface serialnya. Nah, di step 3 ini, kita diminta menuliskan solusinya sebelum mengeksekusinya. Nih, apa yang harus kita tuliskan? Yang pertama itu mengubah IP address pada interface serial 0/0/0 di router 2 menjadi 10.10.15 dengan subnet mask 255.255.255.252 agar sesuai dengan yang tertera pada addressing. Oke, kita lanjut di router 2. Config terminal. Nah, kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Kan setelah di step 2, aku menemukan bahwa PC 4 ini tidak bisa melakukan ping berbalik karena tidak tahu jalan keluar dari jaringannya sendiri. Nah, kita tuliskan solusinya di sini. Nih, apa yang harus ditulis atau diusulkan? Jawabannya itu untuk mengkonfigurasi atau mengisi kolom IPv6 default gateway pada PC 4 secara manual dengan alamat link lokal milik router 3, yaitu FE83. Kemudian, uh, ya itu kan pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Tadi apa sih solution? Oke, di sini kita akan langsung melakukan perbaikan IPv4 di router 2 ya teman-teman.
Oh iya, sebelumnya kita udah ngelakuin ya teman-teman ya. Iya nih, kita udah ngelakuin untuk serial 0/0/0. Divisi 4, kemudian kita ke desktop, terus ke configuration, terus sekitar 210. Nah, seperti itu. Oke, sekian video dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time guys.